Baik, waktu tersedia kepada Ibu Ernawati, disilakan. Baik, terima kasih banyak MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 16, Bapak Munawir. Kemudian yang saya hormati pula Wakil Ketua Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Mas Amir. Dan tentunya Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di LL Dikti Wilayah 16 yang saya banggakan. Akhirnya kita sampai ya Bapak Ibu di sesi yang ditunggu-tunggu sejak tadi, karena di sesi ini nanti kita akan bisa lebih intens untuk berdiskusi. Tapi sebelum itu mohon izin, saya punya pantun nih Bapak Ibu, sudah saya siapkan loh. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu ya. Ombak gunakan meliuk menghias hari, duduk memandang sambil menikmati tinutuan. Saya Ernawati mohon izin memandu sesi ini. Implementasi MBKM 2024, ayo kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nah Bapak Ibu, hubungan antara MBKM dan keberlanjutan ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita highlight gitu ya, dan ini juga sudah disampaikan berkali-kali sejak sesi sambutan tadi oleh Pak Munawir dan juga Bapak Ibu lainnya, bahwa perlu adanya perubahan paradigma nih Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memandang MBKM itu tidak hanya sekedar program yang sementara ya Bu Des ya, tapi lebih daripada itu bagaimana kita bisa menginterpretasi MBKM ini lebih luas lagi menjadi sebuah gerakan bersama yang nantinya menjadi inovasi yang bisa mentransformasi pendidikan tinggi kita. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, pastinya ada hal-hal juga, ada strategi yang harus dilakukan seperti itu, karena agar MBKM ini bisa berlanjut tentunya kita butuh ekosistem yang bisa mendukung untuk itu, baik dari level mikro, meso maupun makro. Dan di sini di level meso spesifiknya ada peran LL Dikti di sana, dan tentunya di level mikro ada peran Bapak Ibu dari institusi perguruan tingginya. Nah, untuk itu di sesi kali ini kita sudah dibersamai narasumber kita Bu Desi Aliandrina dari tim kampus, beliau adalah kepala dari tim kampus Merdeka Mandiri, dan dalam sesi ini beliau akan banyak berbagi kepada kita Bapak Ibu berkaitan dengan strategi implementasi MBKM 2024. Nah, tanpa berlama-lama mungkin saya akan langsung berikan waktu kepada Bu Desi untuk bisa mempresentasikan materinya. Silakan Bu Desi. Baik, makasih banyak Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan selesai istirahat siang nggak pada ngantuk ya Bapak Ibu ya. Saya izin sambil berdiri mungkin lebih enak. Dan di sini saya akan mungkin bisa di-share slide-nya kali ya. Oke, ya. Nah, di sini saya akan bicaranya mungkin lebih kepada kok MBKM mandiri gitu. Dan apa sih sebenarnya yang ingin disasar oleh MBKM Mandiri? Saya akan berfokus kepada itu, kepada Bapak Ibu. Jadi ada 3 pokok pikiran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan MBKM ini, kemudian bagaimana implementasi MBKM di tahun ini 2024. Kemudian apa sasaran implementasi dari MBKM ini, dan berikutnya nanti Bapak Ibu mungkin sebagian saya yakin sudah tahu dengan yang kita sebut dengan indeks kemandirian atau yang dikenal dengan indeks MBKM, dan bagaimana hubungannya dengan sektor prioritas, karena ini yang akan menjadi sasaran dari MBKM Mandiri. Saya mungkin akan langsung saja kita coba tinjau lagi ya kebijakan MBKM
yang saya yakin Bapak Ibu tahu di awal tahun 2020 itu terkait sebenarnya ada 4 pokok pikiran mengenai kebijakan tersebut. Permen 3 tahun 2020. Tapi yang mungkin yang banyak yang kemudian menjadi yang kita kenal itu adalah bagaimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar hingga 3 semester, 1 semester di dalam perguruan tingginya dan maksimum 2 semester di luar perguruan tingginya. Itu yang paling banyak dibahas karena ketika kami melakukan pemetaan mengenai kebijakan ini, nah ini ternyata orang yang lebih banyak tahu adalah kebijakan ini. Padahal pokok dari kebijakan itu ada 4, Bapak Ibu. Dan pertanyaannya kok banyak yang taunya adalah hak belajar 3 semester. Karena ada program fleksib, ada buku panduan MBKM, di tahun 2020 ada buku panduan MBKM, kemudian ada buku panduan vokasi di tahun 2021. Nah ini yang membuat lebih dikenal. Apalagi kemudian Bapak Ibu mahasiswanya mengikuti program MBKM di tahun 2021, ikut program fleksib, terus terjadi keributan gimana cara konversinya. Nah itu yang menjadi implementasi dari awal. Seperti yang tadi pagi disampaikan oleh Pak Kalem, oleh Mas Amir, bagaimana sebenarnya ya memang nggak sempurna ketika diluncurkan di awal Bapak Ibu. Tapi terus berproses ya menjadi lebih sempurna karena masukan dari Bapak Ibu semua. Nah dari kebijakan ini boleh next slide. Slide sebelumnya boleh. Saya yakin Bapak Ibu udah tahu dengan Permen 53 dan mungkin sekarang sudah mengarahkan semua ya ke Permen 53. Saya cuma ngambil 1 pasal saja, yaitu pasal 18. Di sini ada 5 ayat yang saya ambil di sini, Bapak Ibu. Pertama adalah ayat yang keempat, bagaimana mahasiswa itu di sini, kalau Bapak Ibu lihat itu adalah dapat memenuhi. Ketika kita bicara dapat memenuhi, ada keleluasaan ya, fleksibilitas. Jadi mereka boleh memenuhin, boleh enggak gitu ya, karena bahasanya dapat di sini. Dan kemudian ada waktu maksimal dari keikutsertaan di MBKM dan pada ayat ke-5 di mana dikatakan adalah ketika mahasiswanya adalah mahasiswa terapan itu wajib, artinya berbeda dengan yang di awal di mana semuanya ya itu keleluasaan, tapi pada mahasiswa terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan ini Bapak Ibu bisa langsung melihat ada perbedaan. Kalau perguruan tinggi akademik atau prodi akademik itu ada keleluasaan mahasiswa, tapi begitu kita bicara yang kedua vokasi, magang itu menjadi wajib atau kerja di dunia atau berada di dunia kerja itu minimal 1 semester itu harus ada. Nah, kemudian kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, di sini fleksibilitas ya, durasi waktu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat lagi di bagian yang lain dikatakan adalah minimal adalah 10 SKS. Kalau sebelumnya itu fix adalah 20 SKS. Kalau sekarang ada minimalnya Bapak Ibu yaitu 10 SKS. Dan kemudian yang mau menjadi highlight saya pada kesempatan ini adalah ayat yang nomor 7. Mahasiswa milih atau enggak milih, perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Artinya apa? Misalnya di kampus Bapak Ibu prodinya adalah prodi akademik. Kemudian prodi Bapak Ibu mahasiswanya enggak ada yang mau ber-MBKM. Tapi Bapak Ibu tetap harus punya program MBKM-nya.
fasilitasi menjadi wajib, pilihan diberikan kepada mahasiswa. Jadi tugas dari perguruan tinggi adalah memfasilitasi. Dan ini ada kecualinya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, khusus untuk program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan. Boleh next slide. Dan di sini kalau Bapak Ibu indikator ya yang dikeluarkan Perban nomor 5 2024 itu ada 15 butir terkait dengan bagaimana instrumen pemantauan dan evaluasi mutu. Kalau Bapak Ibu lihat dari nomor 11 sampai nomor 15 itu terkait dengan keterkaitannya lebih banyak dengan MBKM. Jadi kalau di sini yang secara jelas Bapak Ibu lihat adalah nomor 14 kepesertaan mahasiswa. Mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM dan kemudian lanjut boleh. Nah, pada slide nomor 15 karya tetap dosen yang terekognisi diterapkan masyarakat dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan jumlah dosen tetap. Sebenarnya di sini yang menjadi sasaran dari MBKM Mandiri. Di mana kalau sebelumnya itu dosen hanya menjadi dosen pendamping yang mengikuti proses yang diikuti mahasiswa ya kalau kita berbicara pada flagship. Namun pada MBKM Mandiri yang didorong adalah dosennya juga terlibat. Misalnya Bapak Ibu memiliki karya yang dapat menyelesaikan, Bapak Ibu punya penelitian bagaimana untuk masalah stunting misalnya. Kemudian Bapak Ibu menjadikan itu menjadi proyek MBKM bekerja sama dengan contohnya adalah dengan Pemprov Gorontalo misalnya. Untuk diimplementasikan bagaimana menyelesaikan persoalan stunting di sana. Berarti karya Bapak Ibu bisa dihitungkan ke sini. Di mana karyanya itu dilibatkan dan itu akan ada 2 yang diperoleh, satu lagi adalah mahasiswa bisa ikut terlibat di dalam program MBKM tersebut. Sedangkan yang di sini kenapa kami mengarahkan untuk program-program yang ada di daerah, prioritas dari daerah, karena kita mau menyasar kepada yang nomor 12, bagaimana MBKM Mandiri itu ketika dia selaras dengan sektor prioritas, itu akan membuka lapangan pekerjaan baru nantinya. Sehingga waktu tunggu dari si mahasiswa ketika lulus itu tidak akan lebih lama. Jadi kalau ditanya bagaimana arah dari MBKM Mandiri, MBKM Mandiri didorong untuk selaras dengan sektor prioritas daerah. Tujuannya apa? Ketika sektor prioritas daerah itu bisa masalahnya terselesaikan, target pemerintah bisa tercapai, tumbuh ekonomi baru, terbuka lapangan pekerjaan baru, tidak terjadi lagi, tidak terjadi atau minimal mengurangi urbanisasi. Sehingga ekonomi wilayah itu akan bertumbuh. Jadi ke sana arah dari MBKM Mandiri. Jadi poinnya kita tidak berfokus lagi ke yang lain, tapi bagaimana kontribusi real dari perguruan tinggi untuk membangun wilayahnya dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Itu kontribusi jangka panjangnya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau target yang sudah dilakukan oleh kami bersama-sama untuk mengembangkan MBKM itu, kenapa arahnya bisa ke sana? Nah, ini arah pengembangan dari MBKM Mandiri. Di awal kami mencoba menampung aspirasi dari Bapak Ibu, jadi mungkin sebagian dari sini pada tahun 2022 itu ada yang ikut FGD dengan kami. Itu ada sekitar 1000 lebih ya pimpinan perguruan tinggi di semuanya di Indonesia yang mengikuti FGD dengan kami. Berbicara kami dengan Kepala LLDikti untuk melihat bagaimana sih sebenarnya implementasi dari MPKM. Setelah itu kami
merancang bagaimana sih ekosistem MBKM ini mau dikembangkan, dan tahun lalu bagaimana kita meningkatkan partisipasi multi pihak dalam implementasi MBKM Mandiri. Dan tahun ini fokusnya adalah melakukan penyelarasan, pengembangan dan peningkatan kualitas dari MBKM. Kalau tahun lalu yang penting udah dilaksanakan dulu nih MBKM Mandiri. Tahun ini kita akan melihat kualitas dari MBKM itu yang kita dorong menjadi lebih lanjut lagi. Nah, disinilah kenapa LLDikti itu sudah mulai melaksanakan kegiatan dari BIMTEK, dari Rakor, ada klinik MBKM, ada Dewan Pakar. Itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Dan boleh next slide. Sehingga inilah yang diharapkan peranan dari LLDikti nantinya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di Dewan Pakar dan dengan keberadaannya juga dari klinik MBKM akan membantu nantinya menjadi pusat informasi, memberikan bantuan untuk advokasi, membantu perguruan tinggi yang ada di wilayahnya untuk bisa merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi dari MBKM Mandiri. LLDikti juga nanti akan membantu memfasilitasi kemitraan, dan terakhir pastinya adalah terkait dengan mutu. Jadi ini yang menjadi sasaran kenapa LLDikti itu disebut sebagai katalisator dari MBKM. Next slide. Dan ini, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa ada klinik MBKM? Gitu. Karena agar ini bisa membantu perguruan tinggi merencanakan, melaksanakan dan melaporkan MBKM Mandiri. Itu yang karena pertanyaannya dari dulu adalah kami nggak dapat informasinya. Informasinya selalu diberikan di pusat pakai daring gitu ya. Nah, sekarang dengan keberadaannya adanya klinik MBKM, ada Dewan Pakar dan ada perguruan tinggi pengimbas, itu akan mendekatkan Bapak Ibu ke pusat informasinya. Kemudian yang berikutnya adanya BIMTEK. Nah, BIMTEK ini BIMTEK yang seperti apa? Jadi untuk peningkatan kapasitas dalam melaksanakan MBKM, Bapak Ibu dalam 2 hari ini sudah melaksanakan BIMTEK di sini misalnya. Nah, BIMTEK itu disesuaikan dengan apa yang didapat dari klinik MBKM. Pertanyaan apa yang paling banyak muncul di klinik MBKM? Kemudian aspirasi apa yang paling banyak ditampung di klinik MBKM? Itu yang kemudian dipetakan sehingga bisa diberikan BIMTEK yang spesifik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena kenapa harus dilakukan dengan cara seperti itu? Kami berkaca di sekitar 2 tahun yang lalu. Semuanya mengatakan, Bu, kami itu butuh BIMTEK. Karena kami nggak tahu bagaimana melaksanakan MBKM. Iya, BIMTEK tentang apa? BIMTEK-nya kan banyak ya Bapak Ibu ya. Apakah BIMTEK mengenai relaksasi kurikulum, BIMTEK untuk melaksanakan MBKM Mandiri, BIMTEK pelaporan, BIMTEK-nya bagaimana untuk penjaminan mutu dan segala macam, itu banyak sekali. Nah, dengan ini ketika Bapak Ibu menyampaikan nanti berdiskusi di klinik MBKM memanfaatkan fasilitas MBKM, akan ada datanya sehingga bisa dilihat kebutuhan dari Bapak Ibu itu BIMTEK yang seperti apa, sehingga menyelesaikan dan menyelesaikan persoalan dan membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan MBKM. Kemudian ada namanya MSD, Multi Stakeholder Dialog. Di sini ketika perguruan tingginya sudah siap, mitranya sudah mulai mengerti mengenai MBKM, akan difasilitasi oleh LLDikti. Karena isu yang berikutnya yang kami temukan adalah kami sudah siap Bu, tapi nggak punya mitra. Di sini akan difasilitasi juga oleh LLDikti bagaimana kemitraan bisa terbangun. Nah, sekarang masalah sudah diselesaikan, kualitas sumber daya sudah ditingkatkan, kemitraan sudah ada, tapi perlu dilakukan evaluasi Bapak Ibu. Nah, evaluasinya sedikit berbeda di sini karena kami evaluasinya berupa award.
MBKM Mandiri Award. Kenapa kita kasih award gitu ya? Itu adalah bentuk apresiasi dan rekognisi terhadap terhadap perguruan tinggi Bapak Ibu yang bisa mengimplementasikan MBKM, apalagi ketika MBKM-nya itu semakin hari semakin bermutu. Jadi yang dinilai itu apa nantinya? Dinilai itu adalah proses. Jadi yang dinilai bukan ujungnya, kami nggak nilai berapa jumlah banyak mahasiswa yang terlibat. Itu hanya bagian kecil Bapak Ibu. Tapi proses yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan MBKM itu yang akan menjadi penilaian. Karena percuma mahasiswanya yang ikut sampai 1.000, tapi berantakan di dalam perguruan tingginya. Nah, yang selama ini yang terlupakan adalah proses apa yang dilalui oleh prodi dan perguruan tinggi untuk dapat ber-MBKM. Karena kalau pondasi perubahan yang terjadi di perguruan tingginya bagus, itu masalah jumlah itu adalah bonus Bapak Ibu. Jadi ini yang akan menjadi bagaimana siklus dari implementasi MBKM yang terencana. Jadi kalau Mas Amir itu bilang adalah terencana ya, terencana implementasi dari MBKM mandirinya. Boleh next slide. Yang BIMTEK MSD sudah lakukan tahun lalu dan tahun ini ada klinik MBKM, dan jangan lupa Bapak Ibu, tahun ini kita juga sudah punya award-nya. Award untuk melihat bagaimana proses yang dialami oleh perguruan tinggi agar bisa ber-MBKM mandiri. Jadi di akhir tahun akan ada nanti award-nya. Nah, kemudian next slide, ini ada klinik MBKM. Klinik MBKM itu di semester 1 ini targetnya dulu adalah setiap klinik MBKM memiliki standar minimum, kemudian penguatan SDM-nya juga, tapi di semester 2 sudah melakukan pengembangan. Kalau tadi udah di launching, tahapan dari LLDikti 16 adalah bagaimana menerima konsultasi, menerima diskusi dari Bapak Ibu semua, menghimpun data sehingga kita tahu bagaimana perkembangan dari implementasi MBKM mandiri di LLDikti 16. Next slide. Nah, sasaran implementasi. Nah, ini mungkin yang jadi fokus. Bapak Ibu mungkin mikir, ya kami udah siap nih ber-MBKM, tapi bagaimana cara kami ber-MBKM? Ini sasaran implementasi. LLDikti 16, Bapak Ibu perlu memberikan apresiasi kepada Pak Kalem dan tim. Kalau Bapak Ibu lihat kondisi tahun 2022 itu siap, kondisi sekarang itu sangat siap. Jadi perlu kita apresiasi karena sebagai LLDikti yang baru gitu ya, cepat sekali lompatannya dari LLDikti 16, dan tentunya kami berharap juga kepada Bapak Ibu di sini. Ini yang kita lakukan akselerasi tahun 2023 itu bisa dari siap menjadi sangat siap dalam jangka waktu 1 tahun, itu kami sangat apresiasi sekali di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat masih banyak LLDikti yang kategorinya masih siap ya. Dan ini membuat kami juga memetakan ini, membantu LLDikti yang lain juga yang kondisinya masih siap agar bisa semua LLDikti di Indonesia itu posisinya sangat siap untuk implementasi. Boleh next slide. Nah, kategori siap dan sangat siap menentukan target dari LLDikti. Ini Bapak Ibu sekarang kalau LLDiktinya udah menyiapkan diri, yang kami butuhkan sekarang adalah dukungan Bapak Ibu. Kenapa gitu? Karena ada target ini, target yang kami siapkan pada akhir tahun 2024, jumlah prodi baru yang ber-MBKM mandiri itu di LLDikti 16 setidaknya ada 40 prodi baru. Di sini ada pimpinan semua, jadi minimal nambahin 1 aja di tempat Bapak Ibu tuh. 1 aja prodinya, karena di sini ada kurang lebih 100
80 ya, 80 perguruan tinggi di sini. Setengahnya saja nambahin satu prodinya untuk target Pak Kalem tercapai ini. Ada 40 prodi baru ber-MBKM, sehingga di akhir tahun setengah dari perguruan tinggi yang ada di LL Dikti 16 itu sudah punya MBKM mandiri. Jadi itu yang menjadi targetnya Bapak Ibu. Ini ada beberapa target yang tidak terlalu tinggi karena memang kondisinya masih belum sangat siap, jadi masih kondisi siap. Target ini kita sesuaikan dengan kondisinya. Nah, warna ini kami enggak memberikan target terlalu tinggi juga. LL Dikti 16 ini 3 provinsi. Sementara tempat kantornya LL Dikti di Gorontalo. Kalau untuk mencapai seluruh perguruan tinggi yang ada itu enggak gampang juga, sehingga kami juga memetakan bagaimana kondisi untuk mencapai perguruan tinggi yang ada, kondisi wilayah masing-masing provinsi itu seperti apa. Ini juga membuat kami juga perlu memasukkan hal tersebut untuk mencapai target ini. Next slide. Nah, ini saat ini persentase perguruan tinggi yang telah ber-MBKM mandiri. Jadi kalau kita lihat itu ada LL Dikti 16 dan kita memang menargetkan kondisinya itu di angka 50-an ya, yang nanti bisa melaksanakan MBKM mandiri. Itu mungkin datanya sudah berubah ya Pak Kalem ya, yang angka 90. Dan next slide-nya, boleh next slide. Ini target program studi. Kami menargetkan di LL Dikti 16 itu ada 41% program studi yang sudah ada, 41% perguruan tinggi yang program studinya sudah memiliki MBKM mandiri. Boleh next slide. Nah, bagaimana arahnya? Bagaimana cara menjadikan program studi bisa ber-MBKM? Bapak Ibu lihat, ini adalah peta berdasarkan sektor prioritas daerah. Untuk LL Dikti 16, sektor prioritas berdasarkan RPJMD itu adalah perikanan, kelautan, peternakan, pertanian, dan pariwisata. Itu wilayah ya Bapak Ibu ya, karena ada 3 provinsi di sini. Nah, bisa jadi ada yang di luar itu ya Bapak Ibu. Kami mengambil besaran 6 sektor ini, menggabungkan ketiga provinsi yang ada, dan kemudian mengambil kemana arah yang ingin dicapai dari pemerintah itu yang paling utama. Jadi ada 6 hal ini, sehingga apa yang kami harapkan? Yang kami harapkan nantinya adalah MBKM mandiri yang lahir dari LL Dikti 16 itu arahnya selaras dengan sektor prioritas. Inilah yang kemudian menjadikan mitra yang kami dorong untuk terlibat di dalam MBKM ini adalah mitra pemerintah daerah, OPD. Itu yang kami dorong, dan kemudian nanti ada industri yang memang relevan dan selaras bidangnya dengan sektor prioritas ini. Itu yang kami harapkan. Boleh next slide. Dan di sini nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan MBKM mandiri selaras dengan sektor prioritas, kemudian di sini ada yang namanya bagaimana kita menilai bahwa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu memang bisa mendorong pertumbuhan sosial, ekonomi, dan kultural di daerahnya. Ini ada yang kita sebut dengan indeks MBKM atau indeks kemandirian. Jadi sebagian kami yakin sekali Bapak Ibu sudah tahu dengan indeks ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti survei
sudah 2 tahun kami melaksanakan survei, itu diturunkan dari indikator ini. Nah, indikator ini nanti pada bulan Juli kami mohon partisipasinya dari Bapak Ibu untuk mengikuti survei karena kami ingin melihat proses apa yang terjadi di perguruan tinggi Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan MBKM. Indeks ini mungkin Bapak Ibu ngelihatnya indeks MBKM, sebenarnya adalah indeks kemandirian perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan MBKM. Sehingga ketika indeks ini ada, kami bisa tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan, apa yang Bapak Ibu yang harapkan, sehingga Bapak Ibu bisa juga mandiri dalam ber-MBKM nantinya. Jadi tahun lalu dalam 2 tahun ini alhamdulillah itu ada sekitar 1.500 perguruan tinggi ya yang selalu mengikuti survei, lebih dari setengah dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang di bawah Kemendikbud yang mengikuti survei. Dan angka itu terus menimba. Ya, kenapa banyak masih ada setengahnya yang tidak mengikuti? Alasannya adalah karena sebagian besar mereka itu merasa karena nggak punya MBKM mandiri. Padahal yang kami ingin lihat adalah bukan ujungnya Bapak Ibu, tapi bagaimana perguruan tinggi itu berproses untuk mampu mandiri melaksanakan MBKM mandiri. Boleh next slide? Nah ini nanti akan keluar hasilnya. Ini saya ngeliatin angka-angka aja sama Bapak Ibu ya semua, biar enggak agak pusing juga di siang hari ini. Sengaja saya ngeliatin angka-angka ini. Di sini dengan adanya itu kami bisa melihat berapa mitranya, sektor prioritasnya seperti apa gitu ya. Kami juga bisa tahu indeks kemandiriannya bagaimana juga. Dan kami juga bisa tahu bahwa di wilayah itu keselarasan dengan sektor prioritas daerah itu sangat dekat sekali. Kenapa? Mungkin mitranya enggak sebanyak di Jawa. Ini yang membuat mitra di wilayah itu rata-rata adalah pemerintah daerah, dan ini yang kemudian kami dorong kepada LL Dikti di luar dari Pulau Jawa untuk semakin dekat dengan pemerintah daerah agar bisa mendukung pembangunan daerahnya. Boleh next slide. Sehingga kesimpulan yang mau kami sampaikan adalah kayak gini Bapak Ibu. Pertama, kenapa pertanyaannya selalu disebut LL Dikti itu katalisator? Karena memang nanti MBKM ini akan didorong untuk otonomi berjalan prosesnya itu di LL Dikti, dengan LL Dikti sebagai penggeraknya di wilayah yang dibantu oleh para dewan pakar dan perguruan tinggi pengimbas. Dan di sini juga menjadikan dengan pola seperti itu, menjadikan di wilayah-wilayah yang ada ada 17 wilayah sekarang itu terjadi sinergi multi pihak. Sinerginya itu bukan bilateral lagi Bapak Ibu. Jadi bukan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi dengan Dudi lagi, tapi sudah multi pihak yang terlibat di sana. Jadi enggak hanya satu saja sekarang, tapi lebih sehingga ini juga membantu nanti bagaimana kita menurunkan tridharma perguruan tinggi itu ke dalam pembangunan nasional. Karena selama ini kalau kita lihat tridharma perguruan tinggi, dosen ngisi BKD, riset sendiri, pengajaran sendiri, pengabdian sendiri. Sekarang ini bisa terintegrasi, selaras, terus kalau ditanya apa kontribusi dengan keberadaan perguruan tinggi Bapak Ibu kepada lingkungan? Karena kalau kita mau dirikan sebenarnya di Rensranya harusnya ada itu gitu ya. Nah sekarang bisa terukur Bapak Ibu karena kontribusi dari keberadaan sebuah perguruan tinggi pada wilayah itu bisa terukur. Tridharmanya jelas, bagaimana kontribusinya bukan hanya menciptakan lulusan Bapak Ibu, namun betul-betul real keilmuan itu berdampak kepada lingkungannya. Dan inilah yang kami harapkan adalah tentunya kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang ada di sini yang belum ber-MBKM, Bapak Ibu bisa lihat dampaknya ya, ripple effect dampaknya. Jadi ibarat meneteskan air satu titik
diteteskan ke air yang tenang itu bergejolak dia. Nah harapannya Bapak Ibu bisa melihat dengan cara yang sama bahwa dampaknya itu akan meluas. Dan ini juga berharap melakukan harmonisasi. Kalau Bapak Ibu selama ini fokusnya mungkin masih ini ya, masih tersegmentasi, sekarang bisa melihat lebih luas lagi. MBKM menjadi jembatan Bapak Ibu untuk bisa bermitra lebih luas. Dan yang terakhir tentunya inklusivitas. Semua mahasiswa berhak mengikuti MBKM karena semua perguruan tinggi menyediakan fasilitas itu. Jadi itu harapan kami kepada Bapak Ibu dan kira-kira seperti itulah arah dari MBKM Mandiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Desi. Wah, pemaparannya sangat komprehensif ya Bapak Ibu, mulai dari dasar hukum, kemudian arah MBKM Mandiri juga sudah dijelaskan, harapannya bisa lebih mencerahkan ya Bapak Ibu. Kemudian juga bagaimana peran LL-Dikti di sini sebagai katalisator. Nah, ini kita masih punya waktu sekitar 45 menit nih Bapak Ibu untuk tanya jawab. Nah, mungkin akan saya buka termin pertama ya untuk sesi tanya jawab kita. Mungkin dari sisi sebelah kanan saya satu, kemudian dari tengah satu, dan dari sisi sebelah kiri saya satu. Mohon izin untuk bisa nanti menyebutkan nama dan juga asal institusi. Dari sisi kanan dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mumpung ada Bu Desi di sini hadir langsung di Manado loh Bapak Ibu. Dari sebelah tengah, dia Bapak yang pakai baju batik. Sebelah kiri belum ada ya, atau Ibu ya, yang kedua Ibu. Silakan, mohon bantuannya panitia untuk mikrofon. Ya, yang pertama adalah Bapak pakai baju batik biru. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kalem, saya hormati pemateri. Memang materi tadi sangat baik. Tentunya kami sudah mengikuti ketiga kali tentang program MBKM. Memang perguruan tinggi diwajibkan, baik PTN atau perguruan tinggi swasta. Artinya kami berpikir begini, kalau di negeri itu saya lihat dari tahun kemarin itu di UNG juga ada dana-dana yang disiapkan untuk MBKM Mandiri. Kalau di swasta ketika misalnya prodi kami, prodi akuntansi bisa berhasil di MBKM ini, apakah itu ada sentuhan-sentuhan untuk dana kegiatan MBKM Mandiri supaya memang betul-betul mandiri Bu. Karena kami bayangkan cari mahasiswa, bagaimana mendapatkan fasilitas, bagaimana memberi edukasi ke mahasiswa bisa terlibat di MBKM. Lalu kami cantumkan di program kegiatan baik akademiknya, baik dosennya, dan bagaimana didorong dosen itu misalnya untuk penelitian. Artinya Bu, kami di swasta ini betul-betul mandiri. Ya, seperti itu Bu. Kalau bisa kami di perguruan tinggi swasta di Kota Mubagu ada di Sulawesi Utara. Kalau bisa Bu, kami di tahun ini misalnya berhasil di salah satu MBKM prodi misalnya akuntansi, ya artinya bisa keciprat sama dengan negeri. Artinya kalau bisa seperti itu ya kita supaya jalan dengan PTN, PTS juga tidak ada ketinggalan. Seperti itu Bu, terima kasih. Mohon izin Bapak, tadi dengan Bapak siapa ya Pak? Pak Saldin Baputungan dari Setia Widya Dharma Kota Mobagu. Oke, Pak Saldin. Terima kasih banyak Bapak. Silahkan pertanyaan yang kedua dari Bu. Ya. Mohon izin untuk menyebutkan namanya ya Bu ya, dan asal institusi. Terima kasih atas kesempatan. Saya Selvika Lele dari Politeknik Negeri Manado. Jadi kami sudah tahun kesekian mengikuti program MBKM dan pada
awal ketika kami mengikuti program ini memang sangat berat karena kami yang menjadi koordinator program MBKM ini harus berjuang bagaimana meyakinkan para kaprodi untuk mengikut sertakan mahasiswanya karena ada perbedaan pemahaman. Para kaprodi harus memperjuangkan anak-anak ini harus CPL-nya tercapai. Sementara kami pimpinan harus memperjuangkan anak-anak ini lolos mengikuti MBKM karena ini untuk capaian IKU perguruan tinggi. Nah, awal-awal ada tantangan seperti itu. Jadi ada anak-anak menginginkan mengikuti program MBKM ini tetapi Kaprodi tidak mengizinkan. Tahun-tahun pertama seperti itu. Sehingga ada mahasiswa yang datang ke kami yang koordinator MBKM, aduh pengen sekali mengikuti ini karena mereka sudah search, sudah lihat dampak dari kegiatan ini yang begitu bagus, begitu positif. Sementara ada Kaprodi yang masih egois, yang mengancam bahwa mereka nanti tidak akan lulus, bahkan seperti itu. Bahkan tidak memberikan rekomendasi karena harus ada rekomendasi dari prodi atau dari jurusan. Nah, proses-proses itu kami lalui sehingga akhirnya memang yang kami harus mengejar para Kaprodi untuk mengerti bahwa ini program dari kementerian kita harus ikut. Nah, yang kami pahami bahwa kegiatan MBKM Mandiri ini adalah ketika awal-awal kegiatan ini sebelum MBKM Mandiri kita ketergantungan dengan program dari kementerian, misalnya MSIB. Kita harus mendaftar program MSIB yang dilaksanakan oleh kementerian. Nah, yang kami pahami apakah benar Bu bahwa kalau yang dimaksud dengan MBKM Mandiri yaitu kita yang mencari mitra sendiri dan kita yang mengikut sertakan mahasiswa kita untuk mengikuti program magang misalnya atau studi independen. Nah, itu pertanyaan pertama, apa benar seperti itu? Kedua, tahun kemarin kami mengikuti program Wira Usaha Merdeka dan itu kami mengikuti kompetisinya dan berhasil mendapatkan kesempatan sejumlah 400 mahasiswa menjadi peserta dan sebenarnya itu terbuka untuk mahasiswa yang ada di sekitar Politeknik Negeri Manado atau di Sulawesi Utara, bisa juga di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kami juga sedang mengikuti kompetisi ini memasuki sebenarnya ini wirausaha ketiga, wirausaha merdeka ketiga. Nah, dan sudah pada tahap akhir tinggal menunggu pengumuman. Dan menurut kami ini juga mungkin ini apa benar Bu, ini juga yang dimaksud dengan MBKM Mandiri karena ketika kalau seperti yang tahun kemarin ketika lolos, kami yang melaksanakan program ini. Tapi memang pendanaannya masih dari kementerian. Nah, kami diwajibkan mencari industri sendiri, harus membuat MOU dan pada tahun kemarin kita berhasil mendapatkan 20 MOU sampai dengan PKS dengan industri. Nah, tahun ini kami menargetkan supaya kegiatan yang ada hubungan dengan prioritas daerah yaitu misalnya untuk produksi produk kelapa dan turunannya. Nah, kalau waktu kemarin pariwisata, nah untuk yang sekarang proposal kami yang ada hubungan dengan prioritas daerah yaitu produk kelapa. Nah, jadi itu dua pertanyaan tadi dan pada kesempatan ini juga kalau memang nanti kami Politeknik Negeri Manado lolos juga untuk Wirausaha Merdeka, saya menggunakan kesempatan ini menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di sekitar Manado dan sekitarnya akan kami berikan informasi untuk mendaftarkan diri mengikuti program Wirausaha Merdeka di Politeknik Negeri Manado. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Selvi. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Baik, Ibu yang depan sini yang pertama. Oke, untuk termin pertama
Saya buka 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan di termin selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Kalem dan yang saya hormati Ibu Pemateri dan seluruh tim dari LLD Dikti 16. Perkenalkan saya Sirly Lumeno, utusan dari Universitas Negeri Pembangunan Indonesia atau UNPI Manado. Ada 2 poin yang ingin saya tanyakan terkait dengan MBKM Mandiri. Memang saya sepakat dengan tadi yang disampaikan dari pimpinan Politeknik Negeri Manado. Memang ada beberapa kendala kami, pimpinan prodi itu kurang mendukung. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ketika pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa dosen yang ketika dia menyadari bahwa kampusnya ada keterbatasan sarana, dan kemudian dosen itu mengambil inisiatif, misalnya contoh teknik sipil, ketika di kampusnya itu tidak memiliki laboratorium, dia berkolaborasi dengan misalnya Balai Jalan Nasional ataupun PUPR. Jadi ada praktikum itu dilakukan melalui komunikasi dengan pihak instansi tersebut, dilaksanakan di instansi itu. Nah, apakah itu masuk dalam program MBKM Mandiri atau bagaimana? Nah, kemudian ada satu pertanyaan kedua, mungkin ini bukan mandiri ya, tetapi mungkin bisa jadi bahan masukan. Kebetulan saya pernah jadi DPL, kampus mengajar, dan mahasiswa yang dari provinsi lain itu datang di Sulawesi Utara ditempatkan di beberapa sekolah. Yang menjadi kendala atau permasalahan itu ada 1-2 sekolah meminta mahasiswa mengisi ketika gurunya tidak berada di tempat karena tugas luar. Nah, metode pembelajaran itu tidak sesuai. Karena kebetulan sekolah yang ditempati itu adalah sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu kan metode pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami, apakah ketika kita berkolaborasi dengan industri, mekanismenya ini ketika mahasiswa yang kami tempatkan itu ternyata kurang atau tidak sinergi dengan kebutuhan daripada industri ataupun pihak yang terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dengan Ibu siapa tadi Bu, mohon maaf? Ibu Sirly. Ibu Sirly ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sirly pertanyaannya. Nah Bu Desi, ini ada dari 3 penanya ya Bu ya, tadi dari Pak Sali pertama itu adalah berkaitan dengan pendanaan untuk perguruan tinggi swasta. Kemudian dari Bu Salvi ada 2 pertanyaan berkaitan dengan tantangannya adalah bagaimana meyakinkan Kaprodi, bagaimana mereka bisa memiliki pemahaman bersama. Kemudian MBKM Mandiri itu seperti apa sih Bu? Gitu. Bagaimana ketika berkolaborasi dengan mitra dan apakah juga wirausaha merdeka itu termasuk MBKM Mandiri? Yang terakhir tadi dari Bu Sirly adalah apakah ketika kita berkoneksi dengan pihak eksternal untuk MBKM Mandiri itu dibolehkan, dan bagaimana mensinergikan dengan kebutuhan industri? Monggo silakan Ibu. Baik, makasih banyak. Sebelum saya menjawab, saya pengen tanya dulu. Bapak Ibu yang tahu 9 BKP siapa? BKP. Ada yang tahu 9 BKP? Ayo. Boleh Pak, 9 BKP. Hadiahnya minta panitia ya Pak ya? Oh, wah kalau Dewan Pakar udah pasti benar. Yang bukan Dewan Pakar, yang bukan Dewan Pakar. 9 BKP. Ayo. Iya, terima kasih Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Saiful, perwakilan dari Universitas Tompotika Luwuk Banggai yang terjauh. Iya.
9 BKP itu Mbak, yang pertama nanti mohon diluruskan kalau keliru. Yang pertama asistensi mengajar di satuan pendidikan dalam program Fleksip disebut dengan kampus mengajar. Yang kedua magang, di program Fleksip ada magang dengan bersertifikat ya. Kemudian ada studi independen juga dalam program Fleksip digabung magang dan studi independen bersertifikat. Kemudian yang keempat pertukaran mahasiswa. Yang kelima wirausaha merdeka. Yang keenam proyek membangun desa atau biasa include dalam KKN tematik membangun desa. Yang ketujuh proyek kemanusiaan. Kemudian yang kedelapan sebentar saya lupa. Yang kesembilan itu bela negara. Ya, satunya saya lupa. Sebentar. Proyek kemanusiaan, proyek membangun desa, riset dan yang terakhir bela negara. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Iya tadi wirausaha ya tanpa ada kata merdeka. Nah kemudian di dalam program Fleksip menjadi wirausaha merdeka. Itu benar sekali tadi yang disampaikan ada 9. Nah 9 BKP ini adalah bentuk MBKM. Yang kemudian ketika MBKM ini dibiayai atau dirancang programnya oleh Kemendikbud itu yang menjadi Fleksip. Yang ada tadi itu asistensi mengajar ya di kampus mengajar, pertukaran mahasiswa itu jadi PMM ya. Kemudian juga ada MSIB yang menggabungkan magang dan juga studi independen, ada wirausaha merdeka yang tidak ada di dalam 9 BKP itu ada sebenarnya itu juga bukan pertukaran pelajar ya, ISMA ya, itu karena berbeda sedikit skemanya. Nah, MBKM Mandiri itu yang seperti apa? Itu pertanyaannya. MBKM Mandiri adalah MBKM yang dirancang dan dilaksanakan selain oleh Kemendikbud. Bisa oleh perguruan tinggi, bisa juga oleh mitra. Saya ambil contoh, Apindo punya UMKM Merdeka. Kemudian Bank Indonesia punya KMBI. Nah itu adalah dirancang oleh para mitra tadi. Perguruan tinggi bisakah? Bisa. Banyak perguruan tinggi yang inilah yang kita dorong. Perguruan tinggi punya MBKM-nya sendiri. Ada MBKM anti narkoba, ada MBKM anti korupsi, itu yang kerjasama dengan ICW, tapi digagas oleh Unpar. Ada MBKM anti intoleransi yang dilakukan di daerah Papua. Artinya perguruan tinggi memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk merancang MBKM-nya sendiri selama di dalam ranah 9 BKP yang bisa menjadi kecirian dari perguruan tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya nanti perguruan tinggi punya keunikan yang jadi nilai jualnya. Jadi kayak perguruan tinggi Jabal Ghafur ya yang di Aceh itu mereka melakukan kayak ISMA, pertukaran pelajarnya itu adalah langsung ke luar negeri. Karena Aceh dekat dengan negara tetangga gitu. Nah memanfaatkan kondisi-kondisi itu selama ranahnya masih di dalam 9 BKP, apakah nanti perguruan tinggi membuatnya sendiri atau perguruan tinggi nanti bekerja sama dengan para mitra untuk membuat MBKM mandiri, disitulah fleksibilitasnya. Dengan dilaksanakannya hal itu otomatis perguruan tinggi nggak perlu kalau program Fleksip mau tidak mau Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan syarat karena syaratnya mengakomodir secara nasional. Namun ketika bicara MBKM mandiri, otonomi di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu melaksanakan sesuai dengan, kalau balik kami selalu mengatakan visi misi dari perguruan tingginya apa? Nah itu bisa Bapak Ibu mau menjadikan perguruan tingginya perguruan tinggi yang memiliki dampak sosial gitu. Kemudian membuat program wirausaha MBKM wirausaha sosial, mungkin saja. Dan itu langsung menjadi kecirian dari perguruan tinggi Bapak Ibu.
Dengan Bapak Ibu melaksanakan hal tersebut, implikasinya apa? Orang akan tahu perguruan tinggi Bapak Ibu itu kuatnya di apa gitu. Saya ambil contoh gini, ada program manajemen di perguruan tinggi A, ada program manajemen di perguruan tinggi B berada di kota yang sama. Apa yang pembedanya? Sekarang akreditasi nggak ada Bapak Ibu selain akreditasi internasional sama akreditasi. Nah pertanyaannya apa yang bikin beda? MBKM bisa dilihat sebagai peluang bagi Bapak Ibu untuk memperlihatkan kecirian dan kekuatan dari perguruan tinggi Bapak Ibu atau prodinya Bapak Ibu. Apa yang membuat mahasiswa kepengen masuk nanti gitu ya. Karena ada tadi MBKM yang memang melihatkan kekuatan dari perguruan tinggi dan program studinya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi adalah bagaimana dengan pendanaan. Nah inilah skemanya yang kami susun banyak beragam. Saya ambil contoh MBKM yang BKP-nya itu adalah membangun BKP-nya sebenarnya multi BKP ya. Jadi dibikin namanya nanti sore ini saya akan memberikan detailnya, tapi namanya adalah Perguruan Tinggi Mandiri Membangun Desa, PTM 2D. Itu dilaksanakan oleh lebih dari 100 perguruan tinggi konsorsium bersama-sama dengan LL Dikti 4 yang melakukan, yang turun ke desa-desa. Yang sedang berlangsung adalah di daerah Sumedang, langsung didukung oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Lebih dari 100, kalau saya nggak salah 146 desa itu yang dikirim mahasiswa. Satu desa itu ada 5 mahasiswa dengan satu kalau sana ada paguyuban profesor, jadi profesornya mendampingi satu desa satu profesor. Yang diselesaikan apa? Persoalan one village one product, berarti untuk menumbuhkan ekonomi. Kemudian masalah stunting, kemudian kemiskinan ekstrim. Kenapa itu yang menjadi fokus? Karena itu prioritasnya dari bupatinya. Sehingga bupati kemudian memasukkan dalam APBD, Pak. Dan karena programnya seperti itu dirangkullah para mitra lain. Ada perbankan yang masuk serta dan semuanya karena sifatnya masif. Lebih dari 1.000 mahasiswa terlibat di sana. Nah, apa yang diharapkan di sini semuanya dapat, Pak. Mahasiswa dapat, dosen dapat juga turun ke lapangan, ada penelitian dan pengabdiannya juga karena hasil dari sana itu saya lupa berapa jurnal yang dihasilkan dari sana. Nah, semuanya bisa mendapatkan dari proyek bersama. Jadi yang kami dorong di sini adalah konsorsium sebenarnya untuk bisa melaksanakan MBKM mandiri tadi. Jadi ada juga satu perguruan tinggi di LL Dikti 3 yang kemudian membangun kemitraan dengan masyarakat dan karena programnya adalah
oleh swasta ya, oleh dunia industri. Dan hal itu banyak Bapak Ibu yang lain yang bisa Bapak Ibu eksplor. Kalau mau full 20 SKS itu bisa 4 sampai 5 bulan. Tapi di sini yang mau saya sampaikan itu udah cikal bakal Bu. Tinggal perluasannya saja diintegrasikan beberapa mata kuliah sehingga ditanya ke PUPR-nya ada program ada mereka sedang melakukan apa, mahasiswa kami bisa terlibat atau tidak. Itu bisa diklaim nanti menjadi MBKM mandiri. Mungkin itu Bu. Terima kasih banyak. Rapat koordinasi MBKM pada siang menjelang sore, narasumber. Saya beberapa hal yang barangkali saya juga ingin bertanya secara langsung Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Titin Dunggio. Alhamdulillah diamanahkan sebagai Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Saya sangat mengapresiasi juga tadi sudah dilantik Dewan Pakar MBKM dan tentunya kami berharap bahwa Dewan Pakar ini nantinya bisa dapat menjalankan fungsinya, terutama bisa dapat memediasi ataupun bisa dapat memfasilitasi, terutama bagi perguruan tinggi yang masih belum terlalu maksimal di jalannya MBKM. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari kurang lebih sejumlah 3.000-an atau 4.000-an PTS ya, baru kurang lebih 1.000 sekian nih yang men-follow up jalannya daripada MBKM. Dan juga saya mengapresiasi terhadap kemajuan dalam pengembangan MBKM untuk wilayah LL Dikti wilayah 16 yang tadinya sudah siap, ini sudah menjadi sangat siap di tahun 2024. Artinya bahwa respon juga dari perguruan tinggi di wilayah 16 cukup positif untuk itu. Nah, untuk di Universitas Bina Mandiri Bu, tentunya di dalam MBKM Mandiri ini memang selalu merespon program MBKM yang digulirkan dan kami pun sangat menaruh apresiasi terhadap Pak Kalem karena kami punya grup. Apapun aktivitas kegiatan program-program itu langsung di-share dan kami pun gercep untuk langsung meneruskan kepada lini yang ada. Sehingga alhamdulillah di Bina Mandiri itu sendiri itu bergerak cepat di dalam men-follow up program daripada MBKM itu sendiri. Dan kami pun akselerasi ataupun sinergitas, tadi sudah disampaikan bahwa esensi daripada MBKM itu adalah kolaborasi. Jadi kami pun melakukan kolaborasi juga dengan pihak pemerintah dan ada beberapa juga yang kami
kolaborasikan di dalam MBKM Mandiri. Itu ada namanya Kampung SDGs, ada juga namanya ASI Posting, dan terakhir ada KKM internasional. Ada kolaborasi juga yang kami jalankan terkait dengan penanganan stunting. Bagaimana agar, kebetulan kami punya prodi gizi Bu, bagaimana agar supaya mahasiswa kami ini bisa dapat dilibatkan di dalam memfasilitasi ataupun sebagai fasilitator di dalam penanganan stunting untuk itu. Nah, akselerasi yang saya maksudkan di sini ini bukan hanya secara eksternal Bu. Ini juga menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi. Tentunya kalau kita di dalam menggiatkan MBKM ini memang harusnya dari hulu ke hilir Bu. Bukan hanya dari lininya yang bergerak, tetapi juga dari top manajemennya, sampai juga dia dengan prodinya, sampai juga dia dengan mahasiswanya. Nah, ini juga kita sering menghadapi permasalahan juga di tingkatan internalnya. Oke, eksternal barangkali bagaimana kita untuk bisa menggiatkan mitranya, tetapi secara eksternalnya juga ini kita kadang menghadapi kendala yang ada. Contoh Bu, kami kemarin ini untuk KKM Mandiri itu melaksanakan KKM internasional. Pada saat kami sampaikan sosialisasi kepada si mahasiswanya, ini enggan untuk itu. Nah, itu sudah pasti menjadi sebuah kendala juga bagi program MBKM di mana menggiatkan daripada si mahasiswanya ini untuk ikut. Sehingga kami kemarin itu lini daripada MBKM, kemudian juga dari kantor urusan internasional, kira-kira bagaimana nih? Sehingga kami melaksanakan Bu, ada namanya konversi beberapa mata kuliah yang tentunya ini sudah tidak diikuti lagi, tetapi sangat berkaitan dia dengan nantinya kegiatan yang mereka akan ikuti. Mereka juga bisa nanti akan ada riset bersama ya di di lokasi nanti yang mereka akan jalankan. Nah, ini barangkali beberapa hal, kemudian juga di tingkatan juga dari kaprodinya juga, sehingga ini perlu adanya akselerasi dan sinergitas yang secara keseluruhan bagaimana agar supaya si mahasiswanya ini bisa mau untuk ikut. Nah, sehingga jadi pertanyaan saya Bu, kira-kira kita saat sekarang ini menghadapi generasi Z yang kadang dihadapkan oleh mereka punya mindset ataupun pola pikir yang lebih condong itu gampang menyerah istilahnya Bu. Itu. Jadi ini barangkali perlu ada motivasi dan masukan dari Ibu sebagai narsum, karena ini juga sangat berpengaruh, karena yang akan diikutkan ini adalah si mahasiswanya. Maka sinergitas akselerasi yang saya maksudkan juga ini adalah perlunya juga secara internal bagaimana untuk menggiatkan itu. Sehingga kiat-kiatnya yang kami berharap ada sharing session dari Ibu sebagai narasumber. Terima kasih Bu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titin untuk pertanyaannya. Silakan Bapak yang di belakang. Panitia mohon izin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kalem dan kawan-kawan semua. Akhir Mei kemarin kebetulan Pak Kalem berkunjung ke kampus kami. Saya Saiful dari Universitas Al-Herat, Palu. Akhir Mei Pak Kalem berkunjung ke kampus kami. Pasca dari situ pimpinan kami, rektor segera membentuk tim pengelola MBKM di Universitas Al-Herat. Kebetulan saya sekretarisnya. Memang banyak kendala yang kami hadapi, dari yang kita mengurus kampus Merdeka ini, Merdeka Belajar kita generasi Z, tapi yang menangani dosen itu bukan generasi Z yang tua-tua, yang mata kuliahnya tidak mau diturut campur untuk memberikan nilai saat mahasiswa pulang. Kebetulan kami sudah 3 semester ini MBKM Flexit. Untuk mandiri awalnya dibentuklah tim ini, tim pengelola MBKM. Tadi beberapa materi
sudah ada kebijakan yang dipresentasikan. Apakah di kampus kami akan menerbitkan lagi juklak atau juknis tentang MBKM Mandiri ini? Karena berkaitan dengan penilaian itu, Bu. Karena rencana kami untuk kedepannya, kami mau MBKM magang dengan mengajar. Sementara begitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu, satu kesempatan lagi terakhir. Monggo Ibu yang berjilbab merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, yang saya hormati Pak Kalem, yang sangat agresif, sehingga kita juga biar yang sudah agak tua-tua jadi semangat. Ya, sebenarnya yang saya hormati teman-teman semua, saya dari Palu, Sulawesi Tengah, dari Setia Pancamarga Palu. Saya mohon maaf, saya mengambil kebijakan baru 6 bulan. Jadi saya melihat apa yang dipaparkan sangat menarik, dan salah satu yang harus saya lakukan kembali dari sini adalah salah satu yang disampaikan tadi Bapak, bahwa kami punya ketua kerjasama, langsung saya lanjut dengan MBKM. Kemudian tertarik beberapa kebenaran, saya juga mungkin karena hidupnya juga di Jakarta, jadi saya punya otak itu lihat uang jadi batu, lihat batu begitu. Dan saya mata kuliahnya salah satu kewirausahaan. Jadi beberapa hal sebenarnya yang saya coba lakukan secara intern di kampus. Mata kuliah kewirausahaan, apabila ada penelitian, saya lakukan, mereka mengumpul sedikit dana, mereka lakukan di kampus, dan sekarang mereka punya kafe, kemudian itu mereka yang tangani. Jadi besoknya siapa lagi itu berurutan, dan harus mencari duit di situ gitu. Kemudian memang yang saya pengen tadi itu, apakah kami bisa melakukan sendiri gitu kemandirian itu, karena kami sudah MOU dengan asosiasi kepala desa, asosiasi aparatur kepala desa, dan kebenaran lagi kepala desa itu sementara sebagian besar kuliah di kami, sehingga rencananya dalam KKN ini saya kayaknya membawa MBKM ini ke arah sana. Hanya pertanyaan saya, apakah itu bisa dikategorikan mandiri? Karena kan kami akan kerjasama, kami sudah punya kerjasama dengan Abdesi, kemudian kami akan melakukan di desa, dan memang tema kami tahun ini adalah tematik, diantaranya magang. Saya kira saya masih harus banyak belajar, dan saya harus banyak mendengar dan membaca, sehingga saya kira saya cukup segitu dulu, karena yang prinsip-prinsip ini sudah tadi disampaikan, dan persoalan yang ada pada saya sudah di depan mata. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Jadi ini Bu Desi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi adalah masalah di internal ya, bagaimana untuk mensinergikan khususnya mahasiswa dan Kaprodi, dan untuk bagaimana nih masalahnya Gen Z, mahasiswa Gen Z kurang tertarik dengan MBKM Mandiri Bu. Nah itu. Yang kedua adalah kalau tadi mahasiswa, sekarang dosennya juga nih, dan bagaimana untuk bisa membuat juklak dan juknis. Dan yang terakhir tadi adalah apakah mungkin ber-MBKM Mandiri? Ya. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bu Titin Bina Mandiri mah udah jadi ya Bu ya. Udah banyak. Di sini saya mungkin lebih isu mengenai Gen Z ya. Kenapa MBKM khusus MBKM secara keseluruhan itu dibutuhkan? Saya bahasnya dulu mungkin dibutuhkan. Ini yang perlu disosialisasikan. Kita akan bicara data ya Bapak Ibu. Global Entrepreneurship Monitor tahun 2022, karena 2023 Indonesia nggak ada di sana, itu menunjukkan data bahwa rata-rata
bagaimana orang Indonesia, anak muda Indonesia melihat kesempatan itu, mereka memiliki keyakinan yang jauh lebih besar bahwa mereka itu bisa melihat kesempatan itu dibandingkan dengan rata-rata global. Mereka juga merasa lebih confidence bahwa mereka memiliki kemampuan untuk eksekusi kesempatan itu lebih tinggi daripada rata-rata global. Dan mereka memiliki lebih rendah ketakutan untuk mengeksekusi lebih rendah daripada rata-rata global. Tapi entrepreneurial intention-nya Indonesia itu jauh lebih rendah daripada rata-rata global. Sementara mereka menilai dirinya mereka mampu lihat kesempatan, punya kapabilitas eksekusi, dan nggak takut gagal, tapi entrepreneurial intention-nya jauh lebih rendah. Itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah yang mengatakan dirinya sebagai entrepreneur di Indonesia, faktanya itu kemampuan mereka untuk meng-create pekerjaan bagi orang lain, artinya dia jadi entrepreneur, dia bisa meng-create pekerjaan bagi yang lain, itu nilainya hanya 0,2 dikali dengan angka yang bisa dicapai rata-rata global. Artinya entrepreneur di Indonesia enggak membuka kesempatan kerja bagi yang lain, dia entrepreneur bagi dirinya sendiri. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika dia jadi entrepreneur, punya kontribusi enggak ke sektornya? Enggak. Dia milih jadi entrepreneur di sektor agrikultur, dia menjadi entrepreneur di sektor ini, di sektor finansial. Apakah mereka punya kontribusi ke sektor itu? Tidak. Bapak Ibu, karena angkanya sangat kecil sekali dibandingkan dengan rata-rata global. Pertanyaannya adalah, kita punya confidence tinggi, tapi ketika eksekusi nggak punya dampak sama orang lain. Survival rate di Indonesia untuk menjadi entrepreneur itu setiap tahun makin menurun, dan tahun lalu hanya 3%. Dengan rata-rata 3 tahun terakhir itu 55%, dan tahun kemarin itu hanya 3% survival rate-nya. Survival rate yaitu bagaimana pengusaha muda pemula yang bisa bertahan sampai 20 tahun. 20 bulan untuk eksekusi bisnis. Nah, pertanyaannya kok bisa? Ya karena tadi nggak dilatih, yang dia nggak biasanya hanya tahu lebih banyak praktikalnya masih kurang, kemampuan mereka menganalisis persoalan, kemampuan daya eksekusinya dan segala sesuatu. Dampaknya apa? Dampak jangka panjangnya ketika angka itu rendah itu adalah salah satu indikator. Kenapa sih entrepreneur Indonesia nggak punya dampak sama sekelilingnya, nggak punya kontribusi real kepada area yang dipilihnya? Karena nggak punya inovasi. Inovasi di Indonesia itu menurut Global Innovation Index tahun ini di ranking 66, tahun lalu 75, tahun sebelumnya adalah 95, tahun sebelumnya itu 87, 93, 95. Yang tertinggi ranking kita di global itu hanya tahun ini 66. Tapi negara tetangga yang berada di sekeliling kita, Thailand sudah di 45, Malaysia udah di 30-an, Singapura udah di peringkat 5. Indonesia di mana? Kan itu pertanyaannya. Kok jauh sekali jaraknya? Balik lagi tadi. Karena ketidakmampuan kita untuk membuat added value atau penciptaan. Kenapa itu terjadi? Ya balik lagi, karena ya kita hanya fokus ya sama teoretikal, kemampuan kita untuk keluar dari ruangan kelas untuk menciptakan sesuatu, memecahkan masalah itu kurang. Tapi kalau kita mungkin sudah saatnya untuk menyampaikan fakta ini Bapak Ibu kepada anak-anak mahasiswa kita.
Daripada nanti mereka mengeluh terus, mengeluh susah cari pekerjaan, tapi pertanyaannya adalah seberapa kompetitifnya mereka, seberapa siap skillnya mereka. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu hanya mengatakan ayo MBKM ini sekali, nggak lewat Bapak Ibu kalau mereka nggak tahu fakta. Memang secara skill, secara dampak jauh kita tertinggal dari negara tetangga. Kita harus mengakui itu. Kita harus mengakui ketertinggalan kita. Nah, yang ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sehingga enggak menjadi kebanggaan semu kita terhadap negara kita. Sehingga generasi yang ada sekarang, mereka juga merasakan bahwa ya kalau saya enggak berbuat sesuatu, saya tidak meningkatkan kapasitas saya, ya saya akan masuk ke dalam kelompok yang tadi. Indonesia enggak akan pernah berubah kalau saya juga enggak berubah. Nah, membangun kesadaran itu enggak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya mengatakan, ayo ikut MBKM, itu bagus loh, itu ya saya yakin enggak mau. Saya kemarin di Makassar, ketika saya lihatkan data posisi Indonesia, kebetulan yang hadir itu juga termasuk dari mahasiswa di luar dari para dosen, ada mahasiswa juga. Kemudian saya pertanyakan kepada mereka, tahu enggak fakta ini? Ada yang tahu enggak kalau matchmaking dari lulusan perguruan tinggi dengan pekerjaan yang mereka lakukan itu Indonesia cuma 42% Bapak Ibu. Kita peringkat 131 dari 162 negara. Nah, saatnya kita bicara fakta gitu, bicara data. Jadi mungkin memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, karena kan kita bicara pendidikan tinggi, ya pendidikan yang paling tinggi. Sudah saatnya kita memberikan hal-hal seperti itu kepada mereka, bahwa ini loh yang terjadi. Dan apakah kamu mau masuk kepada kelompok yang mana? Kelompok yang nanti enggak jelas mau ngapain, yang enggak bisa milih sehingga suatu saat hidup kamu akan dipilihkan oleh keadaan gitu. Atau masuk kepada kelompok yang mempersiapkan kemampuannya, mentalitasnya, skillnya, kapabilitasnya sehingga dia bisa membuat pilihan gitu. Nah, memberikan pemahaman yang seperti itu, saya yakin itu adalah satu hal yang perlu kita lakukan. Karena kalau sekarang ya akhirnya adalah kelompok orang lulusan dari perguruan tinggi yang enggak bisa milih dan akhirnya dipilihkan oleh keadaan, atau mereka menyiapkan kompetensi kapabilitasnya mereka, salah satunya caranya adalah, ini hanya salah satu cara Bapak Ibu ya, melalui MBKM, sehingga mereka bisa memilih nanti apa yang mereka inginkan di masa depan. Memberikan pemahaman itu enggak gampang Bapak Ibu, jadi saya berinteraksi yang paling dekat yang kemarin saja dengan Gen Z, ketika disampaikan fakta itu, mereka mengatakan kami enggak tahu fakta itu. Dan setelah melihat fakta itu, kamu mau apa? Mereka baru melihat iya, kompetensi kapabilitas kami masih kurang sehingga kami perlu nambah. Nah, MBKM hanya satu jalan, banyak jalan yang lain, tetapi membangun kesadaran bahwa kita, itulah menurut saya pribadi, pendidikan itu itulah gunanya. Membangun kita untuk tahu bahwa dengan pendidikan kita bisa memiliki banyak pilihan nantinya. Jadi bagi saya nggak tergantung Gen Z mau dari X, Y atau itu pasti mengalami permasalahan yang sama, tapi menyajikan fakta dan mengajak berpikir menurut saya itu adalah menjadi satu hal yang penting. Dan terkait mengenai MBKM di ini ya, kendala yang dialamin dosen. Nah ini sama, saya juga akan mengatakan mau dosen, mau mahasiswa, mungkin dosen, mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi itu sendiri
bagi saya mau menjadi apa itu adalah masalah pilihan. Dan tapi pilihan itu bisa terbentuk ketika mereka melihat banyak opsi adalah ketika kita memberikan informasi. Sehingga sosialisasi menjadi penting Bapak Ibu. Sosialisasi, memberikan informasi terus menerus yang mungkin mereka enggak memiliki informasi itu. Dan ketika itu dilakukan terus menerus kemudian ditambah dengan peningkatan kapasitasnya, ya ini akan memberikan yang dulunya menolak, lambat laun pasti akan ikut juga karena mereka melihat ada benefitnya bagi mereka. Di satu sisi mungkin memerlukan insentif, tapi kita selalu berbicaranya insentif kadangkala memberikan stimulus ya maaf. Insentif saya pribadi dan ketika kami di tim KMM merancang arah dari MBKM Mandiri, kami lebih cenderung untuk menstimulus dengan memberikan apresiasi dan rekognisi. Karena itu jauh lebih besar menurut kami dibandingkan dengan stimulus lainnya. Karena stimulus lainnya akan mengikuti dengan adanya rekognisi dan apresiasi. Bagaimana bentuk rekognisi dan apresiasi? Bagaimana salah satunya yang dilakukan Dewan Pakar PT Pengimbas itu adalah bentuk apresiasi dan rekognisi. Karena Bapak Ibu menjalankan, mendorong tumbuh kembangnya dari MBKM itu sendiri. Dampak berikutnya itu akan mengikuti Bapak Ibu. Nah, stimulus-stimulus ini yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi. Stimulusnya misalnya merekognisi yang dilakukan ke dalam bentuk BKD, kemudian merekognisi yang dilakukan, ada pemberian penghargaan bagi di dalam internal perguruan tinggi itu adalah salah satu bentuk apresiasi dan rekognisi yang bisa digunakan. Jadi banyak hal yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan untuk memberikan ini ya penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para dosennya dan mendorong mereka untuk mau terlibat juga. Dan yang terakhir, oke, MBKM. Tadi karena Ibu mengatakan banyak mahasiswanya kepala desa dan mau bekerja sama, apakah mungkin ber-MBKM mandiri? Mungkin sekali. Justru semakin banyak Bapak Ibu punya mitra, diajakin pasti mereka punya program-program sendiri ya di desanya. Dan nanti begitu Bapak Ibu kayak di Banten ya pada waktu tahun lalu ya, yang 19 desa tertinggal dan sangat tertinggal, itu penyelesaian persoalan di sana adalah bersama-sama perguruan tinggi, di mana bekerja sama dengan Kemendes ya, Kemendes waktu itu untuk menyelesaikannya. Jadi ketika Ibu sudah ada ini, nanti kepala-kepala desa tinggal nanti bersurat mungkin atau difasilitasi oleh LL Dikti. Kalau saya akan sarankan fasilitasi oleh LLDikti biar saya tambah bebannya sama Pak Kalem nanti untuk memfasilitasi kepada Kementerian Desa. Nah ini akan bisa membantu ya nanti implementasi MBKM Mandiri. Apakah mungkin? Mungkin sekali untuk dilaksanakan MBKM Mandiri dengan ada kemitraan. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi. Bapak Ibu sekalian, sayang sekali ini waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Padahal sepertinya saya yakin masih ada yang ingin bertanya, penasaran. Tapi tadi saya sudah tanya ke Bu Desi, jika memang masih ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada beliau ketika sesi-sesi informal. Nah mungkin saya coba dulu simpulkan ya Bu Desi untuk diskusi kita siang hari ini. Yang pertama tadi, apa sih MBKM Mandiri? MBKM Mandiri itu adalah MBKM yang dirancang secara mandiri oleh perguruan tinggi dan juga berkolaborasi dengan mitra-mitra. Agar apa? Agar kolaborasi ini adalah jawaban dari kekhawatiran yang sering muncul ya Bapak Ibu, yaitu pendanaan. Jadi dengan adanya sinergi, dengan adanya kolaborasi tadi,
pendanaan itu akan terjawab masalahnya. Kemudian bagaimana untuk mensinergikan di internal perguruan tinggi atau institusi Bapak Ibu? Salah satu kuncinya adalah memberikan informasi, sosialisasi itu yang penting. Agar tadi tidak hanya perguruan tinggi bersinergi dengan mitra eksternal, tapi internalnya sendiri juga memiliki tujuan yang sama, tujuan bersama yang dicapai. Dan ketika stakeholder di internal perguruan tinggi tadi ini sudah terlibat, maka apresiasi itu supaya mereka juga bisa terus terlibat lagi dan lagi. Mungkin sebelum penutup Bu Desi, silakan saya minta closing statement-nya Bu Des. Monggo. Oh, dibawa santai aja Bapak Ibu. Jadi terlalu dipikirkan rumit semua gitu ya. Satu hal yang saya masih ingat adalah bagaimana MBKM Mandiri ini bergulir. Di awal itu semua pada cemas gimana pendanaan, siapa mitra, ini segala macam. Tapi ini udah tahun ketiga, jangan salah Bapak Ibu, nanti saya akan lihatkan datanya di sore hari. Sudah 1,5 juta mahasiswa yang mengikuti MBKM Mandiri di lebih dari 11.000 program MBKM Mandiri se-Indonesia. Jadi angka 1,5 juta ini kami harapkan akan bertambah dari wilayah 16. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, nggak usah terlalu pusing, nggak usah takut, banyak ketakutan, lakukan aja duluan. Kurang lebih seperti itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Saya mau tutup lagi dengan pantun, boleh ya Bapak Ibu? Menari Maengket dengan gembira. Tradisi indah di Manado tercinta. Sesi kali ini telah selesai sempurna. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa. Mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi implementasi MBKM yang sudah diberikan dengan sangat luar biasa oleh narasumber kita Ibu Desi dan sudah dipandu dengan sangat apik oleh moderator kita Mbak Erna. Terima kasih kepada kedua ibu yang sudah melaksanakan tugas. Selanjutnya kita akan mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh PT Amati Indonesia. Untuk itu kepada tim Amati diberikan kesempatan. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari LL Dikti 16, kepada Pak Kalem yang sudah mengundang saya jauh-jauh, nggak jauh sih, Jakarta doang. Tapi saya dengan LL Dikti 16 cukup dekat Bapak Ibu, kita punya program yang cukup bervariasi juga. Kemudian terima kasih buat rekan-rekan dari Kampus Merdeka Pusat yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan beberapa hal. Oke, ya. Jadi saya mungkin akan langsung Bapak Ibu, karena ini sesinya singkat cuma 15 menit, jadi saya seperti lagi pitching bisnis sama investor gitu ya. Dan Bapak Ibu juga semoga bisa menjadi mitra kami ke depan. Jadi kami adalah satu perusahaan namanya adalah Amati Indonesia. Kita fokusnya ke dua hal Bapak Ibu, sustainability dan juga skill berbasis keberlanjutan. Ini mungkin hal yang sudah sering Bapak Ibu dengar, betul ya? Di kampus, sustainability gitu ya, green skill gitu ya, mungkin green jobs gitu ya. Nah ini kita ingin memperkuat dan kita ingin diskusi santai dengan Bapak Ibu, semoga ini bisa memberikan beberapa insight dan juga masukan. Next. Oke, ini sekilas tentang kita. Jadi kami sudah berdiri sejak 2021. Kita adalah mitra Kampus Merdeka sejak batch pertama kali. Dan kami sejak awal sudah fokus kepada semua skill yang mengarah ke area sustainability. Sampailah kita kepada portofolio ini
kita punya skill yang cukup banyak sekarang, dan semua skill yang kita punya mayoritas dari industri. Dan selain skill edukasi, kita juga punya portofolio di pendampingan wirausaha, tapi wirausahanya sudah berkelanjutan. Bahkan kurikulum yang kita punya Bapak Ibu di wirausaha ini favoritnya Gen Z, karena kurikulumnya langsung dari Korea. Wah ini nih. Jadi mereka sekarang nonton film Korea gitu, nah di sini belajar pakai kurikulum langsung dari Korea khusus untuk wirausaha berkelanjutan. Next slide. Ini beberapa ekosistem yang kita punya, memang belum semuanya kita taruh di sini, tapi ini bukti bahwa yang kita lakukan adalah gotong royong. Kenapa? Karena permasalahan ini adalah permasalahan bersama Bapak Ibu. Permasalahan terkait dengan sustainability itu permasalahan yang nggak bisa disolving, satu-satu harus bersama-sama. Next slide. Ini mitra ekosistem kita untuk perusahaan, di mana apa yang kami kerjakan kita hubungkan dengan kebutuhan di perusahaan, sehingga terjadi link and match antara lulusan program Amati Indonesia dengan kebutuhan di perusahaan. Nah yang saya mau akan highlight adalah apa kebutuhan perusahaan di zaman sekarang. Next slide. Oke, kurang lebih ini yang dibutuhkan secara umum, beberapa materi-materi ini yang kita sebut sebagai green module Bapak Ibu. Ini adalah modul-modul yang kita serap langsung dari perusahaan yang tujuannya satu, mendekatkan lulusan kita dengan kebutuhan perusahaan. Atau kalau kami sebut sebagai branding pemuda abad 21. Oke, tapi kenapa ini penting? Next slide. Karena ini yang saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan beberapa poin yang penting banget yang tadi disinggung sama Mbak Desi beberapa kali tentang pembangunan di daerah. Sekarang tren pembangunan Bapak Ibu akan mengarah ke eco region development. Ini mungkin beberapa di perguruan tinggi sudah dikaji, dan sekarang kami dengan UI membuat satu program yang cukup besar berbasis eco region development. Anehnya kenapa saya kolaborasi dengan UI? Kenapa nggak sama Bapak Ibu? Padahal kalau kita ngomong eco region paling banyak di kawasan Wallacea. Tapi ini menarik Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang eco region, di mana Wallacea, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan juga Timor Leste itu punya banyak sekali elemen yang bisa didorong menjadi eco region. Sebenarnya ketika kita masuk ke segmen itu, sama aja kita lagi menyiapkan talenta yang sekarang dibutuhkan di korporasi. Ini keunikannya eco region Bapak Ibu. Jadi yang menjadi highlight saya adalah ketika kita kampus membuat program yang mendukung program pemerintah pusat lokal di kawasan Wallacea, itu kita lagi menjalankan eco region, dan sebenarnya kalau kita melibatkan mahasiswa di sana, kita sedang membuat namanya green talent preparation atau green talent development. Why? Next slide. Ini Bapak Ibu, ini yang menekan kondisi kita sekarang. Bapak Ibu melihat banyak sekali bencana, panas, kemudian tiba-tiba ada angin kencang, hujan nggak beraturan, semua elemen berhubungan sama global climate crisis, itu penyebabnya karena tekanan dari berbagai macam aspek. Dan ternyata Bapak Ibu, next slide, tekanan itu membuat permasalahan-permasalahan yang telah di mapping oleh World Economic Forum, ini per tahun ada Bapak Ibu. Dan ini permasalahan ini menjadi regulasi dari setiap pemerintah di beberapa negara atau di semua negara yang menjadi anggota mereka. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran bahwa industri yang dituju oleh anak-anak lulusan kita membaca ini Bapak Ibu. Sehingga dalam mereka membuat sebuah keputusan, termasuk dalam mereka sourcing SDM barunya, mereka mengedepankan elemen-elemen yang membuat mereka bisa fighting melawan beberapa risiko ini. So, risiko ini menjadi latar belakang dari banyak sekali jurnal, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah, banyak sekali keputusan dari multinational company untuk membuat company-nya menjadi lebih hijau. Next slide. Sehingga muncullah ini Bapak Ibu. Tren dari green company di Indonesia semakin tinggi dan semakin kuat. Ini mungkin nanti bisa di-capture saja, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi intinya ini happen. Company sudah berbeda jauh dengan company mungkin zaman saya dulu ketika bekerja. Next slide. Ini yang menjadi cerita awal mula kenapa Green Company itu muncul. Sebelum adanya G20 dan juga ASEAN Summit sebenarnya company sudah menjadi green Bapak Ibu. Nanti kita akan berikan beberapa case tadi, tapi dari sini muncul sebuah kebutuhan dari Green Company, ada namanya Green Jobs. Dan kalau kita belum memberikan edukasi kepada anak-anak untuk prepare
di area green jobs, maka ketika mereka lulus, mereka akan kebingungan Bapak Ibu. Kok company-nya seperti ini yang di request, sedangkan saya kok belum pernah belajar gitu. Dan kejadian ini sering terjadi karena beberapa company itu sharing kepada kita bahwa mereka susah mencari karyawan di area, terutama di area green jobs. Dan apa yang dibutuhkan, Bappenas sudah memapping Bapak Ibu, ini menjadi program nasional sekarang, namanya Green Jobs, itu mappingnya ada, Bapak Ibu bisa mengecek di daftarnya mereka, untuk melihat apa aja struktur pekerjaan yang baru, dan itu yang kita harus sambut Bapak Ibu. Karena pekerjaan yang baru inilah yang menggantikan banyak pekerjaan yang lama. Nah, dan apa yang dibutuhkan adalah green skill. Oke, next slide. Ini peluangnya Bapak Ibu, 24 juta jenis pekerjaan baru akan muncul sampai 2030. Kalau sekarang kita punya 9,9 juta pengangguran di Indonesia yang mayoritas adalah Gen Z, sebenarnya kalau mereka membuka diri dengan green skill, mereka bisa masuk ke berbagai macam bentuk industri yang sekarang membutuhkan namanya green jobs. Cuman itu belum terjadi. Konektivitas antara lulusan perguruan tinggi yang punya label green jobs dengan kebutuhan korporasi belum terjadi. Sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama untuk membuat ini semakin dekat Bapak Ibu. Next slide. Saya pernah kerja di Astra, saya baru resign tahun 2020, dan Astra punya 270 anak perusahaan, dan semenjak saya masuk di Astra, mereka sudah punya satu standar yang sangat kuat, yang disebut sebagai Astra Green Company. Apa yang menjadi konsekuensinya? Semua company under Astra, 270 anak perusahaan, berlomba-lomba fulfill standar itu, dan mereka menjadi Green Company. Dan ini sebuah contoh saja, bahwa company sebesar Astra sudah mulai masuk ke ranah ini. Sehingga kalau kita belum menyiapkan lulusan perguruan tinggi kita bisa menjawab tantangan ini, maka yang terjadilah penyerapan yang cukup kecil atau sangat menantang begitu. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu, bahwa ini wake up call sebenarnya. Dan kita kemarin ketemu dengan beberapa kali dengan HRD Astra, dan mereka menyampaikan mereka lagi prepare sekarang. Bahkan mereka bikin sekolah khusus untuk calon karyawan di bidang sustainability. Nah, ini yang kita harus tangkap Bapak Ibu. Next slide. Ini adalah titik temu antara kebutuhan korporasi dengan lulusan perguruan tinggi. Yang kalau lulusan kita mampu menjawab 4 poin ini, dan ini based on riset internasional, memang basisnya di Inggris, tapi banyak perusahaan multinasional yang termasuk dalam riset ini. Kalau lulusan kita mampu menjawab 4 poin ini, maka kemungkinan besar mereka bisa menjawab tantangan di area atau di era green company. Tapi kalau sekarang kita nanya sama lulusan perguruan tinggi, apakah mereka paham tentang karbon? Apakah mereka paham tentang resource efisiensi? Semua jurusan Bapak Ibu, ini tidak melihat jenis jurusan atau fakultasnya, semua jurusan. So ini yang kita mesti jadikan sebagai salah satu tolak ukur. Next slide. Dan yang mengejutkan adalah ketika kita mengembangkan ecoregion, elemen-elemen di sini termasuk ke dalam pengembangan ecoregion di Indonesia, yang kalau ini di-hit maka akan membuat anak-anak yang terlibat dalam proyek ecoregion punya kemampuan yang dibutuhkan oleh korporasi. Ini sebuah titik temu yang cantik sekali. Ketika pemerintah mulai menggerakkan namanya program-program ecoregion, dan kita masuk ke dalamnya untuk mengirimkan anak-anak muda ke sana, sebenarnya kita sedang membuat mereka lebih pantas masuk ke korporasi yang sesuai dengan kebutuhan di era zaman sekarang. Jadi ini ada sebuah sinergitas yang sangat ciamik lah kalau bahasa kita gitu ya. Ini ada konektivitas yang sangat keren gitu. Tinggal bagaimana kita membuat anak-anak muda kita masuk ke sektor ecoregion development, yang mana lapangan bermainnya di kawasan Wallacea ini sangat banyak. Sebut program mana yang nggak relevan di kawasan Bapak Ibu. Hampir semua program ini relevan dengan kawasan Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang kita lagi bangun dengan UI, kita bikin program internasional khusus ngebahas eco region development. Kita berharap semoga next kita bisa kolaborasi dengan kampus di kawasan Wallacea untuk mewujudkan eco region development di kawasan Wallacea yang justru ini menjadi sentralnya. Next. Usulan program dari kita, dari Amati Indonesia. Next. Pertama, kita punya beberapa program untuk introduce green skill kepada lulusan atau kepada anak-anak yang sekarang sedang kuliah di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan program ini sudah kita develop sejak batch 1 di Kampus Merdeka. Next slide. Saya sambil lihat jam Bapak Ibu. Ini program kita. Ini program yang sudah kita rangkum secara internasional dan kita wujudkan dalam bentuk 4 program yang simple,
dan kece buat anak-anak Gen Z. Karena program kami sampai sekarang diminati hampir dari 35 sampai 37 ribu peserta. Dan ini program yang bisa diinjek langsung plug and play ke kampus Bapak Ibu sekalian, tinggal kita diskusi tentang bagaimana metode kolaborasinya. Tapi dengan program ini Bapak Ibu, ini setara 20 SKS per masing-masing programnya. Dengan kelebihan yang ada di bawah situ. International Badges, kemudian International Certificate, lecture dari top university di Indonesia dan juga di dunia, termasuk dari company, dan 60% ketika mereka belajar, itu mereka doing project, mereka nggak di kelas saja. Kemudian amati ekosistem kayak LMS ini standar, sama Green Company Connect, tadi yang kita sebutkan di awal, akan terhubung sama kebutuhan korporasi. So ini yang pertama, plug and play. Next. Ini beberapa contoh kelas-kelas internasional yang dibawakan. Jadi beberapa materi S2 bahkan dibawakan sampai ke anak-anak S1. Dan ini adalah sebuah kemerdekaan bagi mereka. Jadi nggak usah mereka menunggu S2 harus ke Ghent University di Belgia baru dapat edukasi dari namanya Prof. Paul misalkan. Enggak, sekarang mereka datang, Prof. Paul datang ke kita, educate anak-anak dengan materi-materi yang biasanya dibawakan buat anak-anak S2 di Belgia. So ini sebuah peluang untuk kita membuka cakrawala mereka dalam berpikir dan lebih advance dalam keilmuan. Next slide. Ini program kita juga yang kita sebar ke beberapa lokasi Bapak sekalian, dan di kita semua program mayoritas adalah project based. Why project based? Karena yang dibutuhkan oleh korporasi adalah kompetensi, bukan hanya skill. But itu yang kita butuhkan untuk mendorong anak-anak supaya punya portofolio. Jadi gimana lulusan kita ketika keluar dari kampus CV-nya tuh 10 lembar, 15 lembar, isinya project semua. Karena kita banyak baca CV Bapak Ibu, itu CV tuh 1 lembar, 2 lembar, yang bilang astagfirullah ini mau diapain CV ini. Jadi kita tuh bermimpi bagaimana anak muda di kawasan Walasea lulus CV-nya tuh semua proyek, waste management, carbon footprint, coral conservation, dan semua hal. Karena semuanya happen di samping kanan kiri kita. Next slide. Dan itu mitra-mitra kita. Sekarang kita udah membukukan 1.880, ini persis banget angkanya. Ini semua green project Bapak Ibu. Yang membuat mereka punya kemampuan namanya green skill. Oke, next slide. Mohon maaf ya, cepet banget ya. Ini silakan di scan, kita lagi ada program sekarang juga. Jadi buat Bapak Ibu yang mau coba flagshipnya Amati, kita ada program flagship Best 7. Dan buat kawasan Walasea, kita ada program khusus golden ticket masuk ke Amati. Ya kalau kita bilang sih seleksinya lebih gampang. Bahkan kita prioritaskan untuk kawasan di Walasea termasuk kawasan LLIT 16. Silakan di scan Bapak Ibu. Khusus ini kalau nggak percaya Pak Kalem, tanya ke Pak Kalem. Dari tahun lalu ya Pak Kalem, LLIT 16 masuk ke Amati tanpa azab, tanpa hisap. Masuk aja ke kita pokoknya. Cepat. Ya yang penting daftar segera. Next slide. Ini program kita Bapak Ibu yang kita lakukan sama IPB. Coba bayangin, kita sama IPB ngomongin soal spice, dan oke IPB mau kemana ngomongin spice? Kenapa nggak sama kampus Bapak Ibu yang di kawasan ini yang banyak spice-nya gitu? Next slide, apa yang kita kerjakan sama mereka? Kita boleh back sebentar. Kita mengkolaborasikan antara institusi pendidikan dengan kami, itu logo Amati nggak kelihatan tapi ada saya mewakili logo Amati sebelah situ. Di bawah ini beberapa lembaga dari Belanda sama Belgia dan ada SUPA. SUPA ini sebuah perusahaan rempah internasional yang ada di Indonesia. Bapak Ibu bisa cek di Google, SUPA Surya Niaga. So kita kolaborasi langsung dengan industrinya. Apa yang kita lakukan? Next slide. Kita ngirimin para pemuda ke lokasi-lokasi di mana spice itu ada dan itu menjadi area kerja perusahaan internasional. Apa yang mereka kerjakan? Spice management, community empowering, conservation program, renewable energy enhancement, dan segala macam. Dan ini yang kita wujudkan kalau kolaborasi itu lintas sektoral. Perguruan tinggi, akademisi nasional, internasional, kemudian industri. Dan ini membuat mereka lebih dekat sama kebutuhan industri. Kenapa? Karena SUPA butuh SDM. Mereka butuh manpower. Yang kalau mereka growing dari nol, kapan selesainya? Kalau begini mereka bisa jalan satu program, sekaligus mereka mencari siapa nih mahasiswa yang oke buat masuk ke dalam company mereka. Next slide. Udah habis? Oke, ini taktis saja Bapak Ibu. Kita juga bisa support Bapak Ibu untuk diskusi dengan kampus masing-masing atau kolaborasi untuk kita berdialog, kita bikin semacam penyelidikan gitu ya, cari tahu kira-kira
apa nih yang kita bisa temukan, ya praktek dari Amati dan mitra-mitra Amati dengan kampus Bapak Ibu, mana bisa kolab dan bisa cocok. So kita membuka kesempatan buat dialog dan juga diskusi. Yang ketiga, kita bisa support untuk memberdayakan dosen dan juga mahasiswa di semua jurusan, di semua kurikulum tanpa terkecuali untuk diskusi dan memperkaya elemen di bidang sustainability. Kita nggak perlu merubah kurikulum Bapak Ibu, tapi kita bisa memperkaya kurikulum itu. Next slide. Selesai saya habis ini. Oke, sebelumnya. Mengintegrasikan praktek berkelanjutan ke dalam seluruh aspek perencanaan, termasuk ke dalam operasional university, dengan fokus pada implementasi saat ini, masa depan, serta sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan juga regional. Jadi ini kalau kampusnya sudah mau advance, ya sudah mau jauh ngelangkah, kita bisa masuk sampai ke tataran regulasi di university. Tapi kita perlu diskusi di awal dulu. Yang kelima, menyelenggarakan atau mengadakan seminar, lokakarya, konferensi, simposium nasional dan internasional untuk menyebarkan informasi mengenai seluruh aspek pembangunan berkelanjutan dan juga menawarkan peluang jaringan yang berharga. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin program internasional berbasis sustainability, kita bisa support Bapak Ibu untuk koneksinya, kemudian partnershipnya dan segala macam. Next slide. Keenam, mengembangkan konsorsium. Nah ini penting Bapak Ibu. Ini sebenarnya sebuah ajakan bagi teman-teman di kawasan 16, bagaimana kita bisa membentuk sebuah konsorsium perguruan tinggi yang berbasis sustainability. Kenapa? Karena sustainability di kawasan 16 atau LDT 16 adalah sebuah gift. Nggak perlu lagi dicari. Beda sama teman-teman di Jawa, kalau mereka menjadi kampus yang sustainable, mereka harus mencari di mana hutannya, di mana lokasinya. But kalau di sini enggak. Bapak Ibu udah lahir di tanah yang luar biasa kaya, punya mega biodiversity, sehingga kalau company di Jakarta butuh talenta, saya mau cari talenta yang jago ngitung carbon footprint, nggak perlu ke Jakarta Bapak Ibu. Di Sulawesi, di kampus Sulawesi, semua anak-anak muda Sulawesi lulusannya ngitung karbon udah kayak main game. Ini yang kita harapkan. Bagaimana mereka di kawasan Sulawesi ngomongin soal waste management sehari-hari, ngomongin soal empowering sehari-hari, dan itu tidak terbatas di jurusan apapun. Semua jurusan punya standar yang sama untuk elemen sustainability atau green skill rata gitu. Ini sebuah mimpi Bapak Ibu, sehingga konsorsium ini menjadi penting untuk membuat satu kampus dan yang lainnya saling sharing bagaimana praktek terbaiknya. Tapi talenta-talenta yang dibutuhkan sama korporasi, kita optimis bisa diciptakan di kawasan Wallacea di LDT 16. Itu mungkin terakhir dari saya, habis. Oke, ini sekilas tentang Amati Indonesia, kalau kepo bisa follow. Nanti kalau butuh dengan saya bisa kasih kartu nama, kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian presentasi paparan dari PT Amati Indonesia. Biar kiranya semakin menambah wawasan kita tentang MBKM.